Puji nama Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai dan bahagia dari Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Juga saya mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara online lewat YouTube, lewat Facebook maupun siaran tunda. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 29. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang dari atas. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita nyanyikan kembali dari atas dan nanti pada kornya doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak. Kita mengangkat tangan. Urapilah kami dengan minyak baru. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu
Biarlah Roh Kudus-Mu berhembus di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Mengurapi, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Supaya sungguh-sungguh ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah semua pelayan-pelayan Tuhan. Mulai pimpin pujian, pemain musik, singer, semua yang memuji Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman-Mu dan perjamuan suci. Sungguh-sungguh diurapi dengan Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa kami, kekurangan pelanggaran kami. Sucikan dengan darah-Mu. Layakkan kami untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu saat beribadah. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darius yang berkuasa untuk bungkus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siaran YouTube juga yang gangguan Tuhan tolong. Tuhan mohon anugerah kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita dari nyanyian Sangkor Tekun Beribadah. Dan kembali saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Silakan duduk kembali. Kita lanjut pujian kita dari nyanyian rohani nomor 246, Ku Persembahkan. Nyanyian rohani nomor 246. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Dari atas ku persembahkan bagimu.
persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Sekali lagi kor. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Puji nama Tuhan, kita lanjut pujian kita dari nyanyian Psalo nomor 48. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Kembali lagi, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Sementara aku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai bimbangkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampaikan ku capai pahala. Ayat 2, ku tak tahu jalan kelepasan. Ku tak tahu jalan kelepasan, disertai setiap persoalan. Bukanlah imanku pada diri, untuk maksudmu. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampaikan ku capai pahala. Ayat 3, oh Tuhan berikan ku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap pergumulan. ku perlu selalu dikuatkan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampaikan mencapai pahala. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian suplemen nomor 50. Penuhilah bejanaku. Nyanyian suplemen nomor 50.
kembali dari atas. Aku datang dan bersujud. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati Kor, firman-Mu yang kuasa. Pelayanan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegankan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Kor, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegankan di saat terjadi. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Sekali lagi Kor, kita angkat tangan kanan. Terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah hati kami, mengubah setiap kehidupan kami. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Bahkan sampai satu waktu menjadikan kami sama mulia dengan Tuhan. Tetapi kalau kami melihat diri kami berkaca pada firman-Mu, masih banyak kelemahan kekurangan kami. Biarlah firman-Mu selalu Kau nyatakan, Kau bukakan di tengah-tengah kami yang senantiasa menyucikan, membaharui sampai menyempurnakan kehidupan kami. Itulah kerinduan kami semua. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar juga, yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Urapilah kami Tuhan untuk bisa mendengar, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, baik roh ngantuk, unas, kerasa, timan, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami. Yang lain mungkin masih di tengah jalan, lindungi, percepat langkah mereka, tibakan dengan selamat beribadah bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua, selamat sore menjelang malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, ucapan terima kasih kepada semua sidang jemaat yang sudah berdoa untuk perjalanan kami dalam mengikuti persekutuan tubuh Kristus di
Medan 20 dan 21. Ya, kami berangkat tanggal 19, acara 20-21. Lanjut 22 hari Kamis kami langsung ke kampung. Kurang lebih berangkat jam 5, tiba di sana di rumah hari Kamis jam 5, tiba hari Jumat jam 11, ya jam 11 siang tiba di kampung. Terus ya hari pas ulang tahun pernikahan kami yang ke-12 tahun tanggal 23 hari Jumat. Jadi ada ibadah syukuran di rumah kita yang dipercayakan melayani tanggal 24 hari Sabtu. Terus dua hari Jumat, Sabtu, Minggu ada pelayanan juga di gereja di sana kita yang melayani. Minggu sore di rumahnya orang tuanya Tika, ya. Terus hari Senin kami sudah berangkat lagi ke Palembang. Berangkat hari Senin pagi sekitar jam 11, tiba di Palembang hari Rabu jam 5 sore. Bisa ya, Senin, Selasa, Rabu baru tiba. Karena keluar dari rumah harus tunggu bis Selasa pagi jam setengah 8 dari tempat teman saya, bis yang arah ke Jakarta. Jadi kami naik bis yang arah ke Jakarta, turun di Palembang, berangkat Selasa pagi setengah 8, tiba di sana jam hari Rabu. Terus Kamis, jadi tidak ada istirahat memang. Kamis langsung acara tunangan yoga dengan ponakan saya, anak dari kakak tertua, ya sudah berjalan dengan baik. Ya didoakan terus jika Tuhan kehendaki mungkin acaranya Juli sekitar tanggal 8 begitu ya. Tinggal menunggu dari Om di Malang, Om Wi. Ya yang kalau dari keluarga sekitar tanggal 8 Juli tahun ini jika Tuhan kehendaki. Terus hari Jumat paginya kami langsung berangkat lagi ya dari Palembang ke Jakarta, dari Jakarta Jayapura tiba Sabtu tadi pagi jam 6, semua karena doa-doa sidang jemaat ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-13. Nanti ada kaitannya dengan kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan ya. Dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 37 ini dibagi jadi dua bagian. Mulai dari ayat 1 sampai 2 bicara tentang kaum Israel asli, dan ayat yang ke-3 sampai 37 bicara tentang gereja Tuhan. Ya, mari sebelum saya menyampaikan, saya juga menyampaikan kami berangkat berdua tapi kembali 3 orang ya. Jadi tahun lalu bersama dengan Tika pas Januari juga ya. Sekarang bersama dengan anak adik saya. Jadi ini namanya Seril Siringoringo yang di sampingnya Tika. Jadi bapaknya adik saya, mamanya kakaknya Tika begitu ya. Jadi saya panggil bapak. Saya bilang nanti di sini panggil bapak saja. Ya, dia sudah kelas 5 jadi mau sekolah di sini ya. Kita doakan biar Tuhan tolong semua ya. Puji Tuhan, nantinya bertanya-tanya siapa itu orang itu. Nah itu ya anak dari adik saya, ponaan ya. Mari kita akan mendengar firman ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Ini ada 5 hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang keempat sudah ya, gempa bumi. 5 sudah, 4 gempa bumi di berbagai tempat ya, gempa bumi di berbagai tempat. Lukas 21 ayat 11. Ini gempa bumi yang terjadi di berbagai tempat disebut gempa bumi yang dahsyat. Dan coba ini gempa bumi yang dahsyat. Coba dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 11. Ini gempa bumi yang dahsyat terjadi pada akhir zaman yang menggoncangkan seluruh bumi. Ya, gempa bumi yang dahsyat terjadi di akhir zaman yang menggoncangkan seluruh bumi dan berdampak pada kegoncangan di segala bidang. Bumi goncang ya segala bidang goncang semua nanti. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Nah, ini kan kegoncangan di segala bidang. Kelaparan dan seterusnya. Ya, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan bawahnya. Akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Mengejutkan dari sisi ekonomi, mengejutkan dari sisi kesehatan, semua keamanan, di mana-mana gempa ya, jadi terjadi di segala bidang ya. Akibatnya apa? Membuat anak Tuhan, hamba Tuhan ya, membuat anak Tuhan, hamba Tuhan
ya hidup dalam ketakutan nanti. Karena terjadi gempa di mana-mana, ya menggoncangkan di segala bidang, goncang semua. Ini akibatnya membuat anak Tuhan, hamba Tuhan hidup dalam ketakutan, stres, nanti banyak terjadi. Ya di sana gempa, mau lari kemana tidak ada yang aman, semua gempa. Jadi anak Tuhan banyak nanti yang takut, stres, bahkan di ayat 25-26 Lukas 21 tadi, bahkan banyak yang mati karena ketakutan. Itu yang terjadi. Ya, berhubung dengan apa yang menimpa bumi ini. Banyak akan mati ketakutan. Tadi Lukas 21, 25, 26 tadi. Ya, bahkan banyak mati dan akan tak ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang. Bangsa-bangsa akan takut, bingung menghadapi deru dan gelora laut. Terus mari orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang, semua goncang. Sudah kita pelajari sikap kita menghadapi gempa bumi yang akan terjadi di berbagai tempat. Sikap kita menghadapi gempa bumi yang akan terjadi di segala tempat. Sikap kita, ya, sikap kita yang menghadapi gempa bumi yang akan terjadi di berbagai tempat. Yaitu jangan terpengaruh. Nah, ini sikap kita. Jangan terpengaruh dengan goncangan-goncangan yang akan terjadi pada akhir zaman. Sikap kita jangan terpengaruh dengan jangan terpengaruh dengan kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, itu yang harus kita jaga. Ya tidak bisa dihindari, gempanya harus terjadi. Yang penting itu kita ini jangan terpengaruh dengan kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi pada akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga hati kita. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga hati. Ya, harus selalu menjaga hati. Ya, harus selalu menjaga hati. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga hati kita supaya tetap dalam ketenangan dan damai sejahtera. Kita harus jaga hati ini supaya tetap damai, tenang dan damai sejahtera. Ya. Jaga hati, itu yang perlu. Jaga hati supaya tetap tenang dan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Supaya hati kita bisa tenang, damai sejahtera. Caranya yang pertama Mazmur 62 ayat 2. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Cara pertama bagaimana cara menjaga hati? Satu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi cara pertama kita harus selalu dekat dengan Tuhan, sudah dipelajari ya. Yang kedua, kehidupan kita harus memiliki sayap merpati. Sudah dipelajari juga ya dalam ibadah doa penyembahan itu. Ya, dalam doa penyembahan kemarin ya, hari Jumat, saya harus punya sayap merpati. Terus yang ketiga malam ini, Yudas 1 ayat 2. Yudas 1 ayat 2. Ini sikap kita ini. Cara supaya hati tetap tenang, damai. Yudas 1 ayat 2. Ya, Yudas 1 sebentar ya. Yudas 1 ayat bukan ayat 2 ya, sabar. Mari. Oh ya betul, ya mari. Ya, rahmat dan damai sejahtera, kasih dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, jadi supaya kita damai, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Jadi supaya hati tetap damai dan tenang, cara yang ketiga, kita harus selalu hidup di dalam kasih. Nah, hidup dalam kasih. Jadi rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Jadi supaya kita tenang, kita damai, kita harus hidup di dalam kasih. Sebab kalau ada kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Sebab kalau ada kasih, ya, maka hati kita akan damai sejahtera. Boleh juga tenang atau damai. Sebab kalau ada kasih, hati kita ini akan tenang dan damai sejahtera karena kasih Allah mampu melenyapkan segala ketakutan. Coba, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah 18 ya, 18. Jadi saya ulang lagi, kita harus hidup dalam kasih. Sebab kalau kita punya kasih, ada di hati kita,
maka hati kita tenang dan damai, karena kasih mampu melenyapkan segala ketakutan di hati kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, sementara nanti terjadi gempa bumi, di mana-mana gempa terjadi, banyak orang takut sampai mati ketakutan. Nah, untuk menghilangkan ketakutan harus punya kasih. Karena jelas kasih melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, ya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas. Oleh sebab itu, sekarang lanjutannya, oleh sebab itu kehidupan kita sangat membutuhkan kasih Tuhan, kasih sempurna. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan kasih yang sempurna. Tadi ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Oleh sebab itu kita membutuhkan kasih yang sempurna. Ayo, kasih yang sempurna. Dimulai dari mana? Ya mari, kasih yang sempurna ini dimulai dari satu, kasih Romawi 1 gitu ya. Kasih yang sempurna dimulai dari kasih mula-mula. Nah, jadi kasih yang sempurna itu dimulai dari kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula. Nomor Romawi 1 ya, mulai dari kasih mula-mula. Kasih yang sempurna itu ya kita mulai dari kasih mula-mula yang kita dapatkan lewat korban Kristus di kayu salib. Yang kita dapatkan lewat korban Kristus di kayu salib. Jadi kasih mula-mula itu kita dapatkan lewat korban Kristus di kayu salib. Nah, kasih mula-mula yang kita dapatkan lewat korban Kristus di kayu salib. Tandanya apa? Tanda kita hidup dalam kasih mula-mula. Ya, tanda kita hidup dalam kasih mula-mula, mulai percaya Yesus. Itu yang pertama. Bisa ya, tanda kita hidup dalam kasih mula-mula, atau tandanya gitu aja. Tandanya percaya Yesus, iman kepada Yesus. Percaya sama dengan iman lewat mendengarkan firman Kristus. Percaya Yesus atau iman pada Yesus lewat mendengar firman Kristus sama dengan mendengar firman dalam urapan Roh Kudus. Ya, bisa sama dengan mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, sama dengan mendengar firman dengan gemar. Ini kasih mula-mula. Jadi orang yang hidup dalam kasih mula-mula, mulai dari dengar firman dia gemar. Sama dengan mendengar firman dengan kegemaran, begitu ya. Mendengar firman dengan gemar atau mendengar firman dengan kegemaran. Jadi gemar dia. Ini orang yang hidup dalam kasih mula-mula. Wah, dia kalau setiap dengar firman senangnya luar biasa. Gemar sekali. Sehingga karena dia gemar terus sehingga tidak pernah bosan. Sehingga tidak pernah bosan mendengar firman. Tidak mengantuk, tidak tertidur saat dengar. Karena gemar. Ini orang yang hidup dalam kasih mula-mula itu kelihatan. Dia punya iman percaya. Ya, iman yang timbul dari mendengar firman Kristus. Dia mendengar firman dalam urapan, mendengar firman dengan gemar. Sehingga tidak pernah bosan, tidak pernah mengantuk, tidur. Selalu dia berkobar-kobar. Mazmur 119. Ayo, biarlah firman Tuhan menjadi kegemaran kita. Ayo, mari. Semoga kita bisa mengerti. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119. Kita baca ayat yang ke-92. Ayat yang ke-92. Juga ada ayat 77, boleh 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ya, ini kalau tanpa kasih mula-mula mendengar firman, binasa. Kalau tidak kegemaran. Ayat 77, biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Nah, ini gemar mendengar. Inilah orang yang hidup dalam kasih mula-mula. Coba saudara ingat. Waktu mula-mula kita dengar pengajaran, gemar enggak? Gemar sekali, senang sekali. Dicatat, diperhatikan, ya. Selalu, ada yang baru om. Baru ngerti aku om. Selalu begitu terus dia. Tiap kali dengar firman, sekalipun diulang om, tapi makin mantap om, makin ngerti. Nah, itu orang yang hidup dalam kasih mula-mula. Ya, mari. Semoga contohnya seperti dua orang di Emmaus. Lukas, mari contoh ke orangnya ya. Seperti dua orang di Emmaus. Mari. Kita melihat dalam Injil Lukas, ada dua orang di Emmaus. Mereka mendengar firman dengan gemar, berkobar-kobar. Ayo langsung saja ayat yang ke-30, Lukas pasal 24 ya.
Lukas 24, 30 sampai 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang, bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah ini orang hidup dalam kasih mula-mula. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah ini. Jadi waktu firman Tuhan diterangkan kitab suci, mereka dengar berkobar-kobar. Ini orang yang hidup dalam kasih mula-mula. Yang kedua, ayo tanda hidup dalam kasih mula-mula. Nomor 2, yaitu kita bertobat. Ini yang kedua. Bertobat artinya apa? Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Tanda kedua adalah bertobat. Artinya kita berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan lewat mengaku dosa. Baik kepada Tuhan kita akui maupun kepada sesama. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan lewat mengaku dosa. Baik kepada Tuhan kita akui maupun kepada sesama. Lewat mengaku dosa baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Bertobat ya, berhenti berbuat dosa, ya kembali kepada Tuhan lewat mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Ya, ini ya saat itu, saat kita mengaku dosa, maka saat itu kita merasakan kasih mula-mula. Nah, saat kita bertobat itu, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan lewat mengaku dosa. Saat itulah kita merasakan kasih mula-mula. Kalau kita sudah akui dosa-dosa kita, itu kasih mula-mula. Kita merasakan kasih mula-mula. Nah, merasakan kasih mula-mula. Bahkan kita sampai tidak mau lagi untuk berbuat dosa. Karena sudah merasakan kasih mula-mula, kita bertobat. Bahkan sampai kita tidak mau lagi berbuat dosa. Sama dengan membenci dosa. Bahkan sampai kita tidak mau lagi berbuat dosa. Sama dengan membenci dosa. Kita membenci dosa. Ya, mari. Yang berikutnya, yang ketiga atau C. Tanda kita hidup dalam kasih mula-mula. Yang ketiga yaitu kita masuk baptisan air yang benar. Nah, masuk baptisan air yang benar. Ya, yaitu dibaptis seperti Yesus dibaptis. Dikuburkan dalam air. Roma 6 ayat 4, Kolose 2 11 sampai 12. Ini ada 2 ayat, 2 saksi sah ya tentang baptisan. Masuk baptisan yang air yang benar yaitu dibaptis seperti Yesus dibaptis. Dikuburkan dalam air, sama dengan juga diselamkan, ditenggelamkan. Ayo, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Jadi baptisan itu harus dikubur, diselamkan, ditenggelamkan sama. Bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini baptisan air yang benar. Kolose pasal 2 11 sampai 12. Kolose pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Terus, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Tandai. Karena dengan dia kamu dikuburkan. Jadi jelas ya, 2 ayat ini jelas. Baptisan itu harus dikubur. Dan karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi harus dikubur, diselamkan, ditenggelamkan. Ya, maka hasilnya apa? Kita mendapat kehidupan yang baru. Hasil dari baptisan maksudnya. Maka hasilnya kita akan mendapat kehidupan yang baru. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran. Sama dengan segala aspek kehidupan kita itu benar. Mau di mana aja benar. Ini yang disebut hidup dalam kasih mula-mula. Jadi orang-orang yang baru percaya Yesus itu hidup dalam kasih mula-mula. Gemar dengar khotbah. Orang yang bertobat, berhenti berbuat dosa, tidak mengulang dosa lagi. Nah, itu sama dengan hidup dalam kasih mula-mula. Terus yang berikutnya, yang ketiga masuk baptisan air. Ya, masuk baptisan air itu hidup dalam kasih mula-mula. Ya, satu lagi ABCD yaitu masuk baptisan Roh Kudus.
baptisan Roh Kudus. Nah, masuk baptisan Roh Kudus, ya, yaitu apa? Kita selalu setia berkobar-kobar. Roma 12:11. Kalau ada Roh Kudus, setia berkobar-kobar beribadah, melayani Tuhan. Itu orang hidup dalam kasih mula-mula. Jadi percaya, bertobat, baptis air Roh Kudus, ini hidup dalam kasih mula-mula. Janganlah hendaknya kiranya kendor, biarlah roh menyala-nyala. Layanilah Tuhan, ini orang yang hidup dalam kasih mula-mula. Selalu setia berkobar-kobar melayani Tuhan. Jadi kesimpulan dari Romawi 1 ya, dari Romawi 1. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang percaya, bertobat, baptis air dan Roh Kudus. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang percaya, bertobat, baptis air dan Roh Kudus. Dia percaya, bertobat, baptis air dan baptis Roh Kudus. Ini sama dengan kehidupan yang hidup dalam kasih mula-mula. Jadi kalau kita itu percaya Yesus, kita bertobat, ya masuk baptisan air dan baptisan Roh Kudus, orang ini hidup dalam kasih mula-mula. Hidup dalam kasih mula-mula seperti 7 pelita yang menyala. 7 pelita yang menyala-nyala. Tahu 7 pelita itu menyala-nyala. Jadi orang yang hidup dalam kasih mula-mula itu seperti 7 pelita yang menyala-nyala. Atau juga berkobar-kobar. Jadi 7 pelitanya itu menyala terus, berkobar terus, tidak padam dia. Mendengar firman-Nya menyala-nyala terus matanya. Ya, bertobat juga, mengaku dosa juga dengan menyala-nyala. Hidup benar dengan menyala-nyala. Setia ibadah dengan menyala-nyala. Itu seperti 7 pelita menyala berkobar-kobar. Nah, sebaliknya kalau meninggalkan kasih mula-mula, lanjut sebaliknya. Kalau meninggalkan kasih mula-mula, maka 7 pelitanya padam. 7 pelita padam. Maka 7 pelita padam. Kalau tinggalkan kasih mula-mula, 7 pelitanya padam. Bahkan diambil oleh Tuhan. Tahu, pelitanya padam bahkan diambil oleh Tuhan. 7 pelitanya padam. Sebaliknya meninggalkan kasih mula-mula, tidak gairah lagi dengar khotbah, tidak mau lagi bertobat, menolak hidup benar, tidak mau beribadah, itu seperti 7 pelitanya padam dan diambil oleh Tuhan. Sehingga ia hidup dalam kegelapan. Ya, sama dengan hidup di dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Saya ulang lagi ya. Ya, seperti 7 pelita menyala, berkobar. Sebaliknya kalau meninggalkan kasih mula-mula, maka 7 pelitanya padam. Sehingga ia hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, ya, sama dengan hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Itulah dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Nah, inilah nanti kesana arahnya. Kalau meninggalkan kasih mula-mula, 7 pelita padam, diambil Tuhan, hidup dalam kegelapan dosa. Ya, hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa sampai puncak dosa yang membuat dia tidak tenang. Nah, kalau hidup dalam dosa tidak akan tenang. Yang membuat tidak tenang, tidak damai sejahtera. Ya, tidak tenang, tidak damai. Yang ada hanya ketakutan, kecemasan. Tidak tenang, tidak damai. Yang ada hanya ketakutan, kecemasan. Tidak tenang, tidak damai. Yang ada hanya ketakutan, kecemasan, itu aja yang ada. Ya, tidak tenang, tidak damai, yang ada hanya kecemasan, ketakutan, itu yang ada ya, gelisah. Efesus 2, 4-5. Nah, inilah Efesus 2, 4-5. Yang ada hanya kecemasan, ketakutan, kecemasan, gelisah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai. Nah, inilah kalau kehidupan, kalau coba Wahyu dulu lah sebelum ini ya. Ini jemaat Efesus ini. Wahyu dulu. Wahyu pasal 2 ya, maaf, Wahyu pasal 2 4-5 ya, bukan Efesus. Wahyu 2 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini jemaat Efesus ya, meninggalkan kasih semula sehingga apa? Hidup dalam kegelapan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku datang kepadamu dan aku akan mengambil, tandai, aku akan mengambil kaki dianmu. Pelita emas diambil. Ya, kaki dian diambil. Berarti apa? Gelap. Betul toh? Nah, ini karena meninggalkan kasih mula-mula. Dari tempatnya diambil, dari tempatnya diambil. Sudah padam, diambil kaki diannya. Jika engkau tidak bertobat. Nah, inilah.
Jelas sekali. Jadi jemaat Efesus sudah alami bagaimana mereka meninggalkan kasih mula-mula, hidup pelitanya padam, diambil oleh Tuhan. Hidup dalam kegelapan yang membuat takut, stres, cemas, tidak ada kebahagiaan. Ya, catatan boleh. Kalau kita melayani dengan kasih mula-mula, catatan boleh. Kalau kita melayani Tuhan dengan kasih mula-mula, kalau kita melayani Tuhan dengan kasih mula-mula, maka kehidupan kita akan melayani dengan tenang dan damai sejahtera. Iya, kalau kita melayani dengan kasih mula-mula, kita melayani Tuhan itu tenang, damai sejahtera. Tidak perlu takut. Ya, kita melayani Tuhan dengan tenang, dengan damai sejahtera. Tidak ada ketakutan. Kita melayani Tuhan dengan tenang, dengan damai sejahtera, tidak ada ketakutan. Melayani Tuhan dengan tenang, dengan damai sejahtera, tidak ada ketakutan. Semakin melayani, boleh, semakin melayani, kita merasa semakin enak dan ringan. Ya, semakin melayani, kita merasa semakin enak dan ringan. Tidak ada ketakutan. Justru semakin melayani, semakin kita merasa itu semakin enak dan ringan. Dan kita tidak pernah lagi meninggalkan ibadah pelayanan. Karena tiap melayani kita makin enak, makin ringan. Tiap melayani makin enak, makin ringan. Jujur saja ya kami pulang kampung ya hitungannya minggunya 1 kali, tapi harinya hampir 2 minggu ya. Berangkat Senin, tiba Sabtu minggu depannya. Saya bahagia, jujur saja, saya senang, tapi lebih bahagia bukan saya tidak cinta keluarga, tapi lebih bahagia saya kalau sudah sampai di pelayanan. Memang saya bahagia. Ya, karena memang orang tua karena usia, biasanya kan saya jarang pulang sudah, biasanya mereka harus ke Medan. Memang untuk ini orang tua saya sudah tidak bisa lagi, mau ke Medan sudah tidak bisa lagi. Waktu kami datang, senangnya luar biasa, menangis. Dan waktu kami mau pulang, makan terakhir, tidak pernah begitu. Bapak saya sampai tambah 3 kali, tahu tambah, tambu itu orang saya bilang tambah 3 kali. Orang yang lain bilang tidak pernah kayak gini Bapak, karena sudah tua, paling makannya cuma segini. Ya, mama saya bilang dulu dia pernah potong ayam jagonya, jantannya ini sudah sekitar 10 tahun 12 tahun. Jadi dia lihat itu tepat nasinya itu ayam di dalam itu tinggal kecil sekali. Dia simpulkan berarti saya juga makin tua begitu, makanya saya tidak bisa makan banyak. Ini orang-orang tua yang sudah mau tua, lihat aja makannya, tidak kayak dulu lagi. Dulu 3 piring, sekarang 1 piring udah sesak karena sudah mengecil. Bisa saja dia bukan dokter, tapi dari situ dia tahu tidak bisa lagi banyak. Tapi kemarin bapak saya tambah 3 kali. Tapi memang waktu makan pertama sedikit, tidak langsung full 3 piring, langsung tidak dikit. Tapi tambahnya 3 kali. Biasa cuma segitu aja. Tapi ini tidak. Saking senangnya. Kami pulang, sudah sedih sekali dia, menangis. Tapi saya senang juga, bahagia ketemu keluarga. Tapi lebih bahagia saya bisa di tengah-tengah saudara. Amin saudaraku. Saya rasa kayak lama sekali rasa tinggalkan pelayanan. Ya, ayo hidup dalam kasih mula-mula ya. Terus berkobar-kobar kita melayani Tuhan. Perlu keluarga, ya harus diperhatikan. Tapi pelayanan Tuhan lebih dari semua. Bukan berarti mengabaikan keluarga. Kalau saya abaikan keluarga, tidak mungkin saya pulang. Tapi karena saya ingat keluarga, kita doakan. Tapi Tuhan lebih dari semua. Itu yang harus diingat ya. Ayo, sudah lanjut. Yang kedua sekarang, Romawi 2. Poin yang kedua. Poin pertama, tadi kita butuh kasih. Sampai terutama mempunyai kasih sempurna. Kasih sempurna dimulai dari kasih mula-mula. Yang kedua Romawi 2. Ya, poin terakhir yang kedua. Yaitu kasih di dalam penggembalaan. Kasih mula-mula. Yang kedua kasih di dalam penggembalaan. Nanti ini puncaknya nanti baru kasih sempurna. Kasih di dalam penggembalaan. Bisa. Ini kita bisa alami lewat ketekunan 3 macam ibadah. Ini kita bisa alami kasih dalam penggembalaan ini bisa kita alami lewat ketekunan di dalam 3 macam ibadah pokok ditambah ya. Kasih ini kita alami, kasih dalam penggembalaan kita alami
lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. 3 macam ibadah. Ayo tekun ya, 3 macam. Semakin tekun maka kita akan semakin merasakan kasih Tuhan. Makin tekun makin merasakan kasih Tuhan itu. Makanya ayo tekun 3 macam. Ya, ayo dan melayani Tuhan, jadi imam raja. Ya, ayo nanti mulai besok ya, udah mulai penataran. Ada yang mau masuk imam. Jadi besok sudah penataran imam-imam. Ya, mulai besok ya. Jadi diingat ya untuk yang mau masuk imam besok penataran pertama besok. Ayo melayani Tuhan. Tekun 3 macam ibadah, melayani Tuhan sebagai imam dan raja, maka kita selalu dalam damai sejahtera. Selalu dalam damai, selalu dalam ketenangan. Kalau kita tekun 3 macam di kandang terus tenang. Serius, coba lihat saudara piara sesuatu ya, ternak misalnya. Kalau dia tidak di kandang, yang punya pun tidak tenang. Betul, misalnya piara babi, lepas. Yang punya jauh dipanggil-panggil, tidak bisa tenang, gelisah. Yang takutnya apa? Takut dibunuh orang, yang ternaknya dia. Takut ganggu apanya orang. Tapi dia juga tidak tenang itu, yang ternak yang lari itu pun tidak tenang, dikejar-kejar. Tidak bisa tenang, coba di kandang, pasti tenang. Ayo saudaraku. Makanya Daud bilang dalam Mazmur 23, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Lah itu di penggembalaan tempat yang paling tenang itu. Itulah penggembalaan, tempat damai sejahtera. Ayo kalau kita tekun tergembala, pasti kita tenang dan damai sejahtera. Saya alami. Waktu kami pulang ini lama rasanya. Memang pelayanan semua dilayani memang. Tapi lebih tenang begitu sampai di sini. Ya, saya rasa tenang, saya rasa bahagia ada bersama-sama sidang jemaat. Ayo Tuhan tolong, sudah lanjut. Tanda-tanda bahwa kita mengalami kasih Tuhan dalam penggembalaan. Tanda-tanda kita mengalami kasih Tuhan dalam penggembalaan. Ya, ayo 1. Yaitu mulai kita tekun, saya ulangi dari ketekunan. Mulai kita selalu tekun ya dalam ibadah. Sama dengan selalu setia berkobar-kobar, beribadah, melayani Tuhan. Apa sih tandanya Om? Bahwa saya mengalami ketenangan dalam penggembalaan ini. Saya damai Om dalam penggembalaan. Pertama selalu tekun dia. Selalu tekun dalam ibadah pelayanan, selalu setia berkobar melayani Tuhan. Ya, sekalipun ada halangan rintangan. Sekalipun ada halangan rintangan, terus dia tekun. Dia akan damai. Coba kita mulai tekun, ndak tekun, ndak tekun. Tekun, ndak tekun, ndak tekun, ndak tekun. Tekun, ndak tekun. Ndak akan damai. Pasti saudara ketemu gembala aja ndak damai. Wow, mau lari aja, mau sembunyi aja. Tapi kalau tekun, damai kita. Ya, damai sejahtera. Kalau tekun kita damai, tetap setia melayani Tuhan ya. Ayo yang belum melayani Tuhan, ayo melayani. Yang belum dibaptis, baptis dulu. Baru nanti ditatar, ditumpangi tangan, penataran imam, baru ditabiskan, baru melayani Tuhan. Yang sudah dibaptis ya tinggal penataran, nanti ditabiskan, baru melayani Tuhan. Jadi imam dan raja. Yang kedua, ayo tanda kita mengalami kasih Tuhan dalam penggembalaan. Yang kedua, kehidupan kita semakin mengutamakan Tuhan. Itu yang kedua. Kita semakin mengutamakan Tuhan. Kita semakin mengutamakan Tuhan. Lebih dari segala sesuatu. Lebih dari segala sesuatu. Kita semakin mengutamakan Tuhan. Lebih dari segala sesuatu. Sama dengan semakin mengutamakan perkara-perkara yang rohani. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu, lebih dari apapun, lebih dari segala sesuatu, ya, sama dengan semakin mengutamakan perkara-perkara rohani. Maka kalau kita utamakan perkara rohani, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu sama dengan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Maka kita sama dengan kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ya, bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ini sama dengan lagi mengasihi Tuhan itu loh batu pertama. Ya, ada 2 loh batu ya.
Itu loh batu pertama. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tuh sama dengan loh batu pertama. Kemarin di Medan sudah disinggung ya. Saudara yang ikut sudah mendengar. Ayo mengasihi Tuhan, itu loh batu pertama. Yang ketiga, tanda kita mengalami kasih dalam penggembalaan, kehidupan kita semakin mengasihi sesama. Kehidupan kita semakin mengasihi sesama. Ya, dimulai dari mana? A, begitu. Mengasihi sesama dimulai dari mengasihi sesama yang mengasihi kita. Ini yang disebut kalau di Matius, berbuat baik bagi orang yang baik kepada kita. Tapi ini belum ada upah, masih nol itu. Apakah upahmu? Tapi kalau sebaliknya tidak bisa mengasihi orang mengasihi kita, itu jahat itu namanya. Jangan ya. Tapi itu mulai kasih itu mengasihi sesama yang mengasihi kita. Meningkat B ya, yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi saat sesama sakit kita rasakan. Saat sesama itu senang diberkati kita juga rasa bahagia. Begitu. Ini mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Seperti ini tangan ini sakit. Semua tubuh merasakan. Ikut merasakan. Kepala ikut sakit. Pusing kepalanya kalau mulutnya ikut merasakan. Gigi-giginya semua. Kaki juga merasakan. Wah pasti semua tubuh ini merasakan. Saat-saat kita ada anggota tubuh yang sakit. Semua anggota tubuh yang lain ikut merasakan. Ini mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jangan ya menyakiti sesama, jangan. Kalau kita mau sesama istri mau baik pada suami, ayo kita dulu yang baik. Jangan tuntut, kalau dia baik baru aku baik, itu sampai Tuhan datang tidak bisa baik. Kita dulu baik kalau mengharapkan orang lain baik. Begitu. Terus apa lagi? C, mengasihi musuh, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Nah ini sama dengan mengasihi musuh itu ya. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Nah, itu yang paling berat. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Sama dengan juga mengasihi musuh, itu sudah sempurna itu. Sama dengan mengasihi musuh atau sering disebut membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, inilah yang disebut kasih yang sempurna. Nah, makanya saya bilang tadi, kasih sempurna dimulai Romawi 1, kasihmu mula-mula. Romawi 2, kasih dalam penggembalaan. Sampai puncaknya, saya tidak buat poin 3 ya, langsung saja. Ini yang mengasihi musuh tadi, ini yang disebut kasih yang sempurna. Atau juga kasih matahari. Ayo Matius 5, mari. Matius pasal 5, sampai mengasihi musuh. Mengasihi orang tidak mengasihi kita, mengasihi musuh. Kasih sempurna, kasih matahari namanya. Mari, Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 ya. Matius 5:43. Kamu telah mendengar firman kasih sama manusia dan bencilah musuh. Itu Taurat, hukum Taurat. Perjanjian lama begitu. Tapi perjanjian baru beda. Mari. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah ini. Terus dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus karena dengan demikian kamu akan menjadi anak Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari. Kalau kita mengasihi musuh. Bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Nah ini kasih yang paling rendah. Tapi harus ya, kalau tidak ya lebih parah lagi. Kalau kita hanya mengasihi orang mengasihi kamu. Apakah upahmu? Tidak ada. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, karena itu haruslah kamu sempurna. Istilah haruslah kamu sempurna artinya apa? Karena itu haruslah kamu mengasihi musuhmu, sesamu orang yang tidak mengasihi kamu. Karena tadi istilah kasih sempurna matahari, menyinari orang baik, menyinari orang jahat. Kalau dibilang karena itu haruslah kamu sempurna artinya karena itu haruslah kamu mengasihi orang yang memusuhi kamu, itu artinya. Arti dari karena itu haruslah kamu sempurna. Kamu harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu, yang membenci kamu. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Seperti Tuhan juga sempurna. Dia mengasihi orang yang menganiaya dia. Dia berkata ampuni mereka Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini mengasihi musuh. Atau tadi membalas
kejahatan dengan kebaikan. Ini yang kita butuhkan ya, untuk memberi ketenangan, kedamaian di hati kita. Sudah. Jadi puncak dari kasih adalah kasih sempurna atau kasih mempelai. Bisa ya? Jadi puncak dari kasih adalah kasih sempurna atau kasih mempelai. Bisa. Jadi puncak dari kasih adalah kasih sempurna atau kasih mempelai. Puncak dari kasih adalah kasih sempurna atau kasih mempelai. Sama dengan dua loh batu. Coba gambarnya. Ini sama dengan dua loh batu. Jadi puncak dari kasih adalah kasih sempurna atau kasih mempelai, sama dengan dua loh batu. Dua loh batu. Menolak dua loh batu berarti sama dengan menolak kasih yang sempurna. Boleh. Ini dua loh batu. Loh pertama 1 sampai 5, 1 sampai 4 itu mengasihi Tuhan, betul ya? Loh batu kedua sebelahnya itu 5 sampai 10 mengasihi sesama. Ya, jadi ini kasih sempurna itu loh batu, kasih mempelai dua loh batu. Jadi menolak dua loh batu berarti menolak kasih sempurna. Akibatnya apa? Matius 23:13. Mengalami penghukuman dari Tuhan. Kalau menolak kasih sempurna, menolak kasih pada Tuhan sesama, menolak dua loh batu sama itu, maka ia akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Seperti yang dialami ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba Matius pasal 23 ayat yang ke-13. Ini di Medan kemarin sudah disinggung ya. Matius 23 ayat yang ke-13. Ayo Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu. Disebut celaka. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. So kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini celaka berarti tidak bisa masuk kerajaan sorga. Karena apa? Karena mereka menolak. Nanti kalau dibaca itu sebelumnya. Mereka menolak kasih Allah. Menolak dua loh batu mereka. Mari ayo kita lanjut. Mereka menolak kasih Allah. Menolak dua loh batu. Ahli Taurat dan orang Farisi. Kita baca mulai ayat 1 sampai 3. Ahli Taurat dan orang Farisi. Boleh saya tulis dulu. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini menduduki kursi Musa mereka ini. Kursi Musa. Musa itu orang yang menerima dua loh batu. Mereka menduduki kursi Musa. Berarti apa? Menggantikan posisi Musa. Bisa ya? Jadi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Artinya apa? Artinya apa? Mereka atau ahli Taurat orang Farisi sama. Artinya ahli Taurat dan orang Farisi menggantikan kedudukan Musa. Menggantikan kedudukan Musa. Coba saya baca, tidak apa-apa. Ayat 1 sampai 3. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki. Ayat yang kedua. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, terus sebab itu turutilah. Dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya apa? Turuti yang mereka ajarkan kepadamu. Terus tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itulah ahli Taurat orang Farisi. Dia mengajar tapi dia tidak lakukan. Itu seperti ahli Taurat orang Farisi. Turuti apa yang diajarkan. Tapi jangan ikuti perbuatan, jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, karena mereka mengajar tapi tidak melakukannya. Ya, ini mari artinya tadi ahli Taurat orang menggantikan kedudukan Musa untuk mengajar, boleh lanjut, menggantikan kedudukan Musa untuk mengajar dan memberi hukum-hukum Allah dalam ibadah orang-orang bangsa Israel. Tadi ahli Taurat orang Farisi menduduki kursi Musa, artinya ahli Taurat orang Farisi menggantikan kedudukan Musa untuk mengajar. Digantikan karena Musa sudah ada, dia duduk di kursi Musa, berarti mereka menggantikan kedudukan Musa untuk mengajar dan memberi hukum-hukum Allah dalam ibadah bangsa Israel. Mereka lah, tugas mereka lah yang memberi hukum Allah dalam tiap-tiap ibadah Israel. Jadi kalau ada ibadah Israel, ahli Taurat orang Farisi inilah. Mereka menggantikan kedudukan Musa. Tetapi sayang, lanjut. Tetapi sayang, tanda-tanda ibadah mereka, ibadah ahli Taurat tadi, orang Farisi,
Tetapi sayang tanda-tanda ibadah mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tanda-tanda ibadah mereka tidak sesuai dengan firman. Tidak cocok dengan firman. Tidak cocok dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai. Nah, kita lihat ketidaksesuaiannya. Tandanya apa? Ibadah ahli Taurat, orang Farisi. Tanda-tandanya, ibadah ahli Taurat orang Farisi antara lain. Boleh kita baca ayat yang ke Matius 23 ayat yang ketiga. Yaitu mereka mengajarkan hukum Allah. Ayat 3 tadi. Tanda pertama, mereka mengajarkan hukum Allah kepada bangsa Israel. Tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Mereka ajarkan hukum Allah, firman Allah. Tapi mereka sendiri tidak melakukan. Ini kalau di Yohanes pasal yang ke-14, 15. Ini sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Berarti ini menolak loh batu pertama. Bisa ya? Menolak loh batu satu, kan dua loh batu itu. Dua loh batu menolak loh yang pertama. Karena loh pertama itu mengasihi Tuhan. Saya ulang lagi. Tanda pertama mengajarkan hukum Allah tapi tidak melakukan. Sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Karena di Yohanes firmannya begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau ahli Taurat tidak. Hanya menyampaikan perintah Tuhan tapi dia tidak turuti. Nah, makanya mereka tidak mengasihi Tuhan berarti apa? Menolak loh batu pertama. Tanpa loh batu pertama. Menolak loh batu pertama. Sudah, yang kedua. Tanda kedua atau B. Tanda kedua. Ayat 4. Dalam Matius 23 tadi ayat 4. Tanda pertama mengajar tapi tidak melakukan. Berarti tidak mengasihi Tuhan. Menolak loh batu satu. Tanda kedua. Ya, mereka mengikat beban-beban berat kepada jemaat maksudnya. Mereka mengikat beban-beban berat kepada Israel. Lalu meletakkannya di atas bahu orang. Nah, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Tahu? Misalnya ini beban berat ini. Diletakkan di bahunya orang. Nah, tapi dia menyentuh aja tidak mau. Jangankan ikut pikul. Menyentuh aja gini tidak mau dia. Udah sama orang itu aja beban itu. Kalau dia tidak mau ikut tanggung bebannya. Berarti apa? Ini artinya, tanda kedua artinya. Oh, ahli Taurat orang Farisi selalu menjadi beban bagi orang lain. Nah, selalu jadi beban bagi orang lain. Hanya orang lain aja disuruh angkat bebannya. Dia tidak mau, nyentuh aja tidak mau. Berarti apa? Selalu menjadi beban bagi Israel. Selalu menjadi beban bagi orang lain atau bagi Israel kalau di Matius tadi. Sama dengan selalu merugikan orang lain. Sama itu, selalu merugikan orang. Atau juga menyakiti hati orang lain. Coba saudara, coba kalau kita lihat orang begitu. Hanya menyuruh aja terus. Tidak pernah dia melakukan. Sakit hati enggak? Wah, sakit hati kita. Kayak mandor, tahu? Mandor itu kan gitu. Mandor itu gitu. Ingat Firaun mandor-mandor mengawasi Israel kerja. Siapa diangkat? Dari orang-orang Israel. Mandor-mandor itu dari orang-orang Israel. Kalau sudah baca dalam Keluaran. Firaun mengangkat mandor-mandor yang diambil dari orang Israel itu sendiri. Untuk mengawasi bangsa Israel kerja paksa. Nah, sama, jadi ahli Taurat orang Farisi ini mandor-mandor di perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Israel yang diambil mandor-mandor. Mengawasi Israel. Di perjanjian baru ahli Taurat orang Farisi jadi mandor-mandor. Mereka sendiri tidak melakukan. Berarti apa? Menjadi beban, ya, merugikan sesama, menyakiti hati orang lain. Berarti ini sama dengan tidak mengasihi sesama. Berarti apa? Menolak loh batu kedua. Nah, sama dengan tidak mengasihi sesama. Sama dengan menolak loh batu yang kedua. Loh batu kedua kan mengasihi sesama. 5-10 itu. Ini menolak loh batu kedua. Jadi kesimpulan. Ayo kesimpulan. Ibadah pelayanan ahli Taurat dan orang Farisi tanpa dua loh batu. Tidak ada dua loh batu. Tanpa kasih karena dua loh batu itu kasih sempurna. Kalau hanya satu tidak sempurna, harus dua. Loh batu satu dan kedua itu kasih sempurna. Jadi ibadah pelayanan ahli Taurat dan orang Farisi tanpa dua loh batu sama dengan tanpa kasih yang sempurna. Tidak ada kasih sempurna. Sehingga kalau tidak ada kasih sempurna. Sehingga sempurna untuk mengalami penghukuman.
Kalau sudah menolak 2 loh batu, sempurna mengalami penghukuman. 2 loh batu itu berapa hukum? 10. Jadi menolak 2 loh batu sempurna untuk mengalami penghukuman. Seperti yang dialami di mana? Di zaman apa itu? Tidak ada 10 orang. Di zaman Lot. Betul ya? Abraham berdoa kalau ada 50, 45, terus 20. Sampai terakhir dia bilang, kalau ada 10 Tuhan, apakah kau hukum orang-orang hukum kau hukum Sodom Gomora? Kalau ada 10 orang, kau hukum negeri ini Sodom Gomora dengan orang benar. Kalau ada 10 orang, Tuhan bilang tidak akan. Itu janji Tuhan. Artinya apa? Selama masih ada yang mau melakukan firman, 10 hukum Allah adakah sempurna? Penghukuman sempurna tidak akan diturunkan. Tapi dicek tidak ada 10. Yang ada cuma Lot bersama istri, bersama 2 anaknya. Hanya 4 orang, tidak ada 10 orang. Coba baca dulu Kejadian, ayo sedikit lagi ya. Ayo supaya jelas. Kalau kita tidak kehidupan kita tidak melakukan firman, tidak sempurna dalam kasih, maka akan sempurna mengalami penghukuman dari Tuhan. Seperti yang terjadi di zaman Lot, tidak ada 10 orang benar, tidak ada 10 orang yang hidupnya benar. Hanya Lot bersama dengan istrinya dan 2 anaknya. Ini doa Abraham terhadap kota Sodom Gomora. Boleh kita baca di ayat yang mari 28. Ya, 28. Ayo di ayat yang ke-28 mulai mulai ayat 24 mulai 50. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar. Nah ini. Kalau ada 50 orang benar dalam kota ini, apakah engkau akan melenyapkan tempat ini dan tidak akan kau mengampuninya karena ke-50 orang karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Semoga terus dan seterusnya. Ayo lanjut ayat yang ke-28. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu. Kurang 5 orang dari ke-50. Berarti jadi 45 ya. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Turun lagi Abraham. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya. Sekiranya 40 didapati di sana. Berarti kurang 5 lagi. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Terus, dan katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, Abraham tidak kurangi 5 lagi. Berarti kurang 10. Tadi kurang 5, dia langsung turunkan kurang 10. Dari 40 tinggal 30. Tuhan bilang firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kurang 10 lagi dia. Terus langsung kurang coba 20 baru 10 terakhir. Katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Terakhir katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Terus sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Tuhan pergi apa? Berarti Abraham tidak bisa lagi nanya. Kan itu ya. Tuhan pergi sudah. Artinya apa? Batas Tuhan sampai di situ. Makanya Abraham tidak nawar lagi. Iya, kalau tidak ada lagi yang mau terima 2 loh batu 1, loh batu kedua tidak punya kasih sempurna. Ya tidak ada lagi, tinggal hukuman. Bagaimana sekiranya ada, sudah ya tadi. Akhirnya pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Coba ini pelajaran, lihat dulu sini. Kita dari satu rumah, ada yang satu keluarga ada 12 orang di sini? Tidak ada ya. Kalau kami 11 bersaudara, 1 dipanggil Tuhan. Dalam satu rumah kita sendiri yang masih mau beribadah, mendengar firman. Kira-kira sudah hebat. Kalau dibandingkan dari Lot, dibandingkan satu kota. Bersyukur. Iya, kalau kita 1 orang, apalagi 2 orang, 3 orang dari satu rumah. Di rumah itu 4,
3 yang ibadah. Luar biasa. Betul? Loh, luar biasa. Ini dari sekian banyak di kota Sodom Gomora. 50 tidak ada. 45, 40, 30, 20, 10 enggak ada. Cuma 4. Coba bayangkan. Jadi kalau kita, Om kami cuma berempat yang mau ibadah Om. Dari 5 orang di rumah. Wah sudah hebat itu. Ayo jangan putus asa. Mari saudaraku. Ayo kalau ada orang benar dalam rumah kita, dalam rumah tangga, dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menghukum. Dulu sebelum Om jadi hamba Tuhan. Ya, cuma dari kami banyak ditinggal di Medan ikut kakak saya. Yang aktif ibadah itu cuma saya aja. Serius, cuma aku aja yang aktif ibadah. Akhirnya ponaan datang, mulai saya ajak-ajak ibadah. Terus akhirnya saya terpanggil, harus pindah ke Serang. Begitu saya pindah, tapi tujuan saya Pak untuk jadi hamba Tuhan. Mulai dari situ pelan-pelan, saya dengar kabar kakak saya mulai masuk ibadah. Dengar kabar abang saya mulai masuk. Saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dengar kabar kakak saya yang sudah mulai ibadah, sudah menyerahkan diri juga mau jadi hamba Tuhan. Nah itu terus bertambah-tambah. Nah ini saudaraku. Ayo sungguh-sungguh. Makanya jangan lupakan kasih Tuhan. Coba saudara renungkan ke belakang. Dulu cuma saya sendiri dari keluarga kami. Sekarang sudah mau adik saya. Sekarang sudah mau kakak saya. Sekarang sudah mau anak saya. Sekarang sudah mau suami saya. Sekarang sudah mau orang tua saya. Sekalipun mereka masih dengar sekali-sekali. Tidak ada masalah. Yang penting sudah mulai mau. Sudah mulai mau. Itu tanda kasih Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Kalau saya Om beda Om. Aku terus Om. Sampai hari ini kuajak pun Natal Paskah itu pun tidak pernah mau. Bagaimana? Terus masih ada kasih Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan kau tidak mau lagi ibadah. Seperti Tuhan sudah pergi sudah. Nah itu tidak ada kasih Tuhan lagi. Semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh mohon kasih Tuhan selalu kita rasakan. Dan selalu ingat kasih Tuhan. Ya ayo sudah cukup sedikit lagi selesai. Jalan keluarnya. Tadi Tuhan hukum toh dibinasakan. Seperti Tuhan menghukum Sodom Gomora ya. Tidak usah baca ya ditunggang balikkan dengan api belerang. Nah ini karena menolak kasih. Menolak 2 loh batu. 10 hukum menolak kasih Tuhan. Itu kasih itu 10 hukum. Mari jalan keluarnya bagaimana. Kehidupan kita harus memiliki kasih Allah. Mulai kasih mula-mula. Kasih dalam penggembalaan. Sampai puncaknya kasih sempurna. Bisa ya jalan keluarnya. Kita harus memiliki kasih Allah. Dimulai dari kasih mula-mula. Lanjut kasih dalam penggembalaan. Sampai puncaknya kasih yang sempurna. Itu tadi mengasihi musuh itu sempurna itu. Ayo kalau ada orang merugikan kita ayo terus berbuat baik pada dia. Ini seringkali kita kalau kasih mula-mula berkobar. Ibadah berkobar-kobar. Kasih di penggembalaan tekun. Tapi tidak pernah bisa mengampuni orang yang menyakiti dia. Ini sehingga tidak bisa sempurna. Ayo. Betul atau betul? Mungkin kita kasih mula-mula oke, mantap berkobar terus Om. Dengar khotbah tidak pernah ngantuk Om. Saya semangat terus. Bertobat semua sudah. Tergembala 3 macam Om. Tapi coba mengasihi orang yang menyakiti kau. Nah itu tidak bisa Om. Tidak sempurna. Ayo mulai dalam nikah. Ayo saudaraku. Mulai dalam nikah. Jangan kita benci sama suami kita, sama istri kita. Sama anak, sama orang tua anak. Kepada menantu juga, mertua. Jangan saudaraku. Ayo masa enggak ada yang baiknya dia ke kita. Masa ingat yang buruknya terus. Janganlah begitu. Ingat juga ada pasti adalah perbuatan baik dari suamimu, istrimu, anakmu, orang tua pastilah ada. Masa enggak bisa ingat itu. Semoga kita mengerti. Ayo sampai kita bisa mengasihi musuh itu sempurna sudah. Sudah? Ayo sekarang cara untuk mendapatkan kasih sempurna. Cara untuk bisa mendapat kasih mula-mula penggembalaan sampai kasih sempurna. Kalau saya gabung ya. Cara mendapat kasih sempurna gitu aja. 1, kita harus datang kepada kayu salib. Itu cara pertama. Ada 2 aja cukup cara malam ini. Yang pertama yaitu kita datang kepada kayu salib. Artinya apa? Mengaku dosa baik kepada Tuhan dan sesama. Mengakui segala dosa-dosa kita. Baik kepada Tuhan kita akui maupun kepada sesama dengan sejujur-jujurnya kita akui. Setulus-tulusnya kita akui. Ya, datang kepada kayu salib, mengakui segala dosa-dosa kita,
baik kepada Tuhan maupun kepada sesama dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, maka kasih Kristus dari kayu salib akan dicurahkan atas kehidupan kita. Kasih Kristus dari kayu, itu kasih mula-mula kasih Kristus dari kayu salib akan dicurahkan atas kehidupan kita. Ayo datang pada kayu salib. Sekarang apa? Mengakui segala dosa-dosa kita baik kepada Tuhan dan sama dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya kita akui. Maka kasih Kristus yang dari kayu salib akan dicurahkan atas kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh penjahat yang mau mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Dia punya kasih sempurna. Seperti yang dialami penjahat yang digantung di kayu salib. Yang mau mengaku dosa kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dia akui dosanya. Kepada Tuhan dia akui. Kepada sesama dia akui. Coba kita baca Lukas. Ayo mari kita malam ini. Kalau kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kepada sesama kita akui. Dengan jujur, dengan tulus. Ayo tulus kita ngaku. Maka kita akan mendapat kasih yang sempurna. Kasih dari kayu salib yang dicurahkan itu kita alami dalam hidup kita. Sehingga lanjut. Sehingga kita mengalami suasana firdaus. Sama dengan apa? Mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Di tengah-tengah dunia yang ditimpa oleh gempa bumi. Seperti tema kita. Ayo saudaraku. Biar bumi ini bergoncang terjadi gempa. Hati kita tetap bersuasana firdaus. Amin. Coba kita baca. Firdaus itu kan damai sejahtera. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus itu damai. Coba. Tetapi yang Lukas 23:40. Ini yang seorang. Tapi yang seorang menegur dia. Katanya. Ini menegur dia ini sesama yang sebelahnya. Yang mengutuk yang tidak mau mengaku dosa. Dia tegur. Berarti apa? Dia mengaku dosa kepada sesamanya. Apa dia bilang? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Artinya apa? Kita ini layak dihukum. Artinya diakui pada sesama bahwa kita berdosa. Itu kan pengakuan dosa pada sesama. Terus ya mari kita memang selayaknya dihukum. Artinya apa? Kita ini orang berdosa. Saya berdosa, kau juga berdosa. Sama ini mengaku dosa pada sesama. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini Tuhan tidak berbuat sesuatu yang salah. Sama dengan apa? Dia mengakui Tuhan itu tidak salah. Dia mengaku kesalahannya. Berarti mengaku dosa ke Tuhan. Tuhan saya salah. Kau tidak salah Tuhan. Lah diakui ke sesama. Diakui pada Tuhan. Berarti dia punya dua loh batu. Sehingga Tuhan bilang apa? Mari. Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Terus mari kata Yesus kepada aku berkata kepadamu. Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Begitu. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kepada Tuhan setelah datang kepada kayu salib. Hari ini juga kita mengalami suasana firdaus. Amin. Damai, ketenangan. Terakhir sudah. Yang kedua cara untuk mendapatkan kasih. Cara untuk mendapat kasih yaitu lewat doa penyembahan. Lewat berdoa menyembah Tuhan. Ini cara kedua. Matius pasal 17. 1 dan 5. Lewat berdoa menyembah kepada Tuhan. Oh Tuhan menyinarkan kasih sempurna. Ayat 2 boleh ya. 1 dan 2 dan 5. Dan lalu Yesus berubah-ubah depan mata mereka. Wajahnya bercahaya. Ayat 1 dulu. Belum tadi ayat 1 belum. 1, 2 dan 5. Begitu maksud saya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka lalu ia naik ke sebuah gunung. Kalau di Lukas 9 ya. Lukas 9 ayat yang ke-28 itu berdoa ke gunung. Ya, gunung yang tinggi berdoa. Di situ mereka sendiri saja. Maksudnya berdoa di sana. Lalu Yesus berubah-ubah depan mata, wajahnya bercahaya seperti matahari. Inilah kasih sempurna tadi. Matahari kan kasih sempurna tadi. Dan pakaiannya saya tidak pelajari pakaian. Ayat yang ke-5 ada kasih di situ. Mari ayat 5. Ayat 5-nya sama pasalnya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang ku kasihi. Nah, ini lewat doa itu. Ya kepadanya laku berkenan. Dengarkanlah dia. Ayo mari lewat mengaku dosa datang pada kayu salib. Tuhan curahkan kasihnya. Kita bersuasana firdaus. Suasana ketenangan. Tapi juga lewat doa penyembahan. Berdoa menyembah.
kita mendapat kasih yang dari surga. Sehingga kita mengalami ketenangan, kedamaian, ditambah kebahagiaan. Ayat 4, Petrus bilang betapa bahagianya. Ayo, sekalipun bumi ini bergoncang kita bisa bahagia. Kalau dosa sudah selesai, kalau kita banyak menyembah dunia goncang bagaimanapun, semua digoncang di segala bidang. Tapi kita betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Nah, dulu Petrus saat-saat penyembahan dia merasa bahagia. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau biarlah kudirikan. Nah ini berkorban pribadi, bukan lagi diajak orang lain. Jika engkau mau, ayo hilangkan gambar. Jika engkau mau biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah ini, saya kalau sudah merasakan damai, kita ndak hitung-hitung berkorban apapun untuk bisa mengaku dosa, untuk bisa menyembah Tuhan. Jika engkau mau, biarlah kudirikan, dibantu ya, kudirikan di sini 3 kemah. Itu sendiri pribadi, rela berkorban apapun. Karena sudah merasakan kasih Tuhan. Terakhir, selesai sedikit lagi. Kegunaan kasih sempurna ini. Pertama, melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 tadi ya ayat 18. 1, melenyapkan ketakutan. Nah, yang selalu menghantui hati pikiran kita. Ini seringkali hati pikiran dihantui. Apa kalimat yang gampangnya itu dihantui itu? Selalu apa ya, membayang-bayangi hati pikiran atau dihantui, ngerti ya. Nah, jadi melenyapkan ketakutan yang menghantui hati pikiran ini. Nah ini seringkali hati kita ini takut, pikiran kita juga takut. Nah ini, ayo butuh kasih sempurna. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Melenyapkan ketakutan yang menghantui hati pikiran sehingga hati kita damai sejahtera. Hati damai, pikiran kita damai, tenang boleh juga. Hati damai, pikiran damai, tenang semua. Enak dan ringan. Hidup kita enak dan ringan. Ya, mari. Ayo ada yang sudah tenang lagi om kami om. Saya sudah gelisah, tidak tenang, tidak bisa tidur. Orang tidak tenang itu tidak bisa tidur. Orang tidak damai hatinya tidak bisa tidur pasti. Pasti tidak bisa tidur. Gelisah terus. Kalau hati tidak tenang, tidak bisa tidur pasti. Semoga kita sudah. Yang kedua, kegunaan kasih. Memberi kita kekuatan baru. Sehingga hati kita semakin hari makin kuat teguh hati. Sekalipun usia semakin menurun, semakin lanjut usia, hati makin kuat teguh hati. Saya ulang lagi, yang kedua memberi kita kekuatan baru. Roma 8, 35, 37 itu. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih, penindasan dan seterusnya ya. Itu berarti kasih memberi kekuatan. Biar di kelaparan, ketelanjangan, semua tidak bisa, berarti kuat dia. Jadi kasih Allah sanggup memberi kita kekuatan baru. Sehingga kita selalu kuat dan teguh hati. Sekalipun usia semakin lanjut. Usia kita semakin lanjut, makin tua om. Tapi hati makin kuat dan teguh hati. Mohon maaf. Maaf ya orang-orang tua. Salah satu penyakit orang tua itu kalau sudah tua. Gampang ngambek. Salah satu. Betul? Coba lihat sudah orang tua. Betul ya? Gampang ngambek. Sampai ada orang bilang sudah kayak anak-anak dia. Gampang ngambek, gampang tersinggung. Ayo, makanya butuh kasih. Kalau dengan itu pada umumnya orang dunia begitu, manusia di dunia. Tapi kekuatan kasih sanggup sampai tua pun kita makin kuat teguh hati. Tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Makanya pesan Tuhan Musa pada Yosua apa? Kuatkan teguhkan hatimu. Sampai tua pun harus kuat teguh hati. Sehingga bisa sampai di negeri perjanjian. Coba kalau Yosua kuat waktu mudanya aja. Sampai tuanya tidak sampai dia. Harus kuat teguh hati. Harus kuat teguh hati kita. Kalau tidak akan gugur di tengah jalan. Ayo saudara doakan ya. Saya doakan juga orang tua saya. Saya selalu bilang kalaupun tubuhnya lemah. Tapi iman pengharapan kasihnya tidak akan lemah Tuhan. Makin kuat teguh hati. Kuat teguh hati ya. Ayo orang-orang tua yang hadir kuat ya. Jangan gampang kecewa, jangan ngambek. Ayo tenang, damai. Kuat dan teguh hati kita. Dalam mengikut malah. Yang terakhir selesai. Kasih itu mampu. Kegunaan kasih yang ketiga. Mampu membaharui. Mengubahkan kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Sama dengan menyempurnakan kita.
Dalam Yefanya 3:17, kasih itu membaharui, ya, mengubahkan kita dari menjadi sama mulia dari manusia daging jadi manusia rohani, sama mulia dengan Tuhan. Berarti kasih itu mampu menyempurnakan kita. Ia membaharui engkau dalam kasih. Ayo mari kita butuh kasih Tuhan malam ini. Dimanapun kita. Biarlah kasih yang dari sorga dicurahkan di tengah-tengah kita. Banyak kebutuhan-kebutuhan. Tapi yang utama Tuhan curahkan kasih-Mu di hatiku Tuhan. Ya, ayo Tuhan tolong. Sudah cukup firman Tuhan. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. 201 kasih dari sorga. Biarlah kasih dari sorga mengalir di tengah-tengah kita. Ayo kita butuh kasih. Tanpa kasih, ya, tanpa kasih hidup itu kosong. Seperti ya tabut perjanjian tanpa 2 loh batu. Kosong. Pak, kosong, tidak ada gunanya. Makanya kita butuh kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri. Di rumah-rumah disiapkan perjamuan suci. Ayo dimanapun kita. Kita nyanyikan pujian rohani 201. Kasih dari sorga memenuhi. Kasih dari sorga. 201 nyanyian rohani. Kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan tenang, dengan konsentrasi. Kita nyanyikan. Damai di hidupku. Kembali, sungguh-sungguh. Kita nyanyi kasih dari surga. Kasih dari surga. Yang sudah hafal, boleh tutup mata, tundukkan kepala. Kita butuh kasih Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai sampai hati kita damai. Damai di hidupku. Kor mengalir kasih dari. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lagi kor, mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lagi kor mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, 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 mengalir dan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Mengalir memenuhi. Sekali lagi kita angkat 2 tangan kita. Kor. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta. Mengalir. Ayo. Kasih dari tahta Allah Bapa mengalir di hati kita.
Mungkin masih satu orang, masih sendiri kita yang mau tergembala. Sabar, ada kasih Tuhan yang akan menolong, menguatkan kita. Mengalir, membawa damai di hatiku, membawa damai di hati. Sekali lagi membawa damai, sampai hati damai. Membawa damai di hatiku. Musik kornya, kita menyembah Dia, haleluya. Curahkan kasih-Mu di hati kami Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan kasih mula-mula. Kasih dalam penggembalaan, bahkan kasih sempurna Tuhan. Kembalikan kami pada kasih semula Tuhan. Kasih dalam penggembalaan, sampai kasih sempurna Tuhan. Haleluya. Kami sampai mengasihi musuh Tuhan. Mengasihi orang yang sudah tidak mengasihi, yang merugikan kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Curahkan kasih-Mu di tengah kami. Haleluya. Bangkit berdiri semua. Haleluya. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami. Sehingga tidak ada ketakutan. Sebab kasih sempurna melenyapkan ketakutan. Ada di antara kita, Om, saya gelisah hari-hari ini. Saya takut, saya bimbang, khawatir soal apapun itu. Bisa soal penyakit, soal nikah rumah tangga, soal ekonomi, keuangan, soal apa saja. Mari, biarlah kasih yang dari surga mengalir, memenuhi kehidupan kita. Kasih dari surga membawa damai di hati kita. Ayo sekali lagi angkat dua tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih yang dari surga mengalir dalam kehidupan kami. Membawa damai di hati kami Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan di hati kami. Yang ada ketenangan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Anggur darah-Mu yang dicurahkan. Merupakan perpanjangan dua tangan Tuhan yang Kau ulurkan atas kami. Untuk menolong, mengangkat, memulihkan kami semua. Membaharui kami semua. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sucikan dengan darah-Mu. Layakkan kami untuk bisa menerima perjamuan suci Tuhan malam ini. Bubuhkan berkat-Mu atas perjamuan suci. Berkati perjamuan suci yang ada di hadapan kami dimanapun kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjut pujian tadi, kasih dari surga. Kita dari atas kembali, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari
tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah. Kita bangkit berdiri, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, kor, satu kali lagi, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih dari sorga mengalir di hati, di hidup kami ini, memenuhi hidup, memenuhi hati kami, memberi damai di hati kami. Angkat tubuhnya, roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dengarkanlah firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Ada pergumulan, ayo tangan kiri di atas dada. Haleluya, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Memberi damai di hati kami. Sementara dunia dipenuhi dengan kegoncangan Tuhan. Tapi kami tenang damai bersama Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Ada penyakit rawa dengan tangan kiri. Bukan obat lebih dari kau. Ada pergumulan tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman. Demikian juga mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah. Sekarang angkat dua tangan. Terima kasih Tuhan. Curahkan kasih-Mu di hati kami. Haleluya. Kasih-Mu yang melenyapkan ketakutan. Kasih-Mu yang mampu memberi kami kekuatan hati, keteguhan hati. Kasih-Mu yang mampu membaharui kami semua. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kembalikan kami pada kasih yang semula Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan kasih mula-mula Tuhan. Kasih dalam penggembalaan sampai kasih sempurna Tuhan. Mengasihi musuh kami Tuhan. Orang yang memusuhi kami. Oh Tuhan tolong kami. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita berikan korban persembahan kita. Kita nyanyikan pujian. Nyanyian rohani 240, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus
membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Pengumuman besok ibadah hari Minggu jam 8.30, sekolah Minggu 11.20 ya. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Besok mulai penataran ya, penataran imam-imam yang pertama besok mulai. Ayo bangkit berdiri, kita akan segera menamatkan ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menolong kami, kasih-Mu yang menguatkan kami, membaharui kami sampai menyempurnakan kami. Berdoa untuk Pak Sagrim juga, Tuhan tolong yang batuk flu juga, sesak jamah juga Tuhan. Oh Tuhan jamah pulihkan, terima kasih. Yang lain-lain juga yang sakit semua, anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua. Semua yang sakit jamah semua. Joyce, Dina, Birya juga yang kurang sehat jamah. Oh Tuhan tolong, sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darius yang berkuasa, bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik juga Eca bayinya beri kesehatan selalu juga. Tuhan tolong semua, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik latihan sebentar urapi dengan Roh-Mu yang suci. Berlatih dengan sungguh-sungguh, oh Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk perjalanan kami pulang nanti. Jauh dekat lindungi sertai, mara bahaya kecelakaan maut mengganggu kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darius yang berkuasa menutup bungkus hidup kami. Tibakan dengan selamat, Tuhan dimuliakan. Latihan kor umum, latihan kor kaum muda, latihan sekolah minggu, urapi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besok ibadah Engkau hadir, bukakan firman, urapi dengan Roh-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, kami butuh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Langsung sekolah.